Tapi alhamdulillah bukan jamaah Sunda Kelapa. Tapi seorang ibu sana. Jauh sudah sana lah. Dia pernah mendengar suaminya nikah lagi. Dia pergi ke tukang dukun, minta tolong. Mohon maaf ya, ini cerita benar ini. Minta tolong ini, Pak, saya minta obat biar suami saya tidak bisa berhubungan sama istrinya yang baru. Siap, boleh, berapa? 5 juta. Bayar 5 juta. Dikasih obat. Ternyata resep obatnya itu ada waktu tertentu atau cara tertentu. Ibu itu salah. Ternyata berlebihan. Akibatnya apa? Bapak itu tidak bisa berhubungan sama dia juga. Datang lagi. Ini sekarang gimana ini? Saya bilang minta tolong. Jangan sama yang kedua. Jangan sama saya. Ternyata salah. Itulah akibatnya. Kalau kita tawakal kepada selain Allah, Allah akan mengkecewakan kita. Tapi kalau kita menganggap kalau suami kita dapat nikah, kalau kita memang anggap itu sebuah ujian yang menyakiti perasaan, kenapa tidak mengadu kepada Allah? Cuba salat malam dan minta, ya Allah, memang saya betul cinta sama suami saya. Sudah saya berkorban segalanya untuk suami saya. Ya Allah, balikkan hatinya kepada saya. Kan yang memiliki hati itu adalah Allah. Belum tentu orang walaupun punya istri kedua, yang ketiga, belum tentu bisa hatinya sama mereka. Kalau kita memang benar-benar, kalau kita bisa menadu hanya kepada Allah. Tapi karena akibatnya kita punya akidah rusak, muncul apa? Yang kedua ini, syirik. Muncul syirik. Tapi kalau kita punya akidah benar, kita yakini segalanya kepada Allah, dan pasti kita menadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita yakin. Tapi karena akidah rusak, tidak mungkin orang akidah rusak bisa yakin. Apalagi yang bermunajat di hadapan kubur. Saya punya guru, bukan masih ingat Syekh Said, yang 2 kali datang Sunda Kelapa, menjaga makam Rasulullah 55 tahun. Macam cerita. Sekarang orang banyak yang pergi ke sana, negeri Arab Saudi itu Wahabi. Negeri Arab Saudi itu tidak diberikan kesempatan kita dekat makam biar bisa salawat atau bisa berdoa. Kenapa yang membuat pemerintah sana ketat? Dulu masih cerita 80 tahun, 80-an, tahun 70-an, 80-an sampai 90-an. Itu orang-orang yang datang haji, apalagi haji kan sakit raminya orang susah diatur masuknya keluar. Jadi beribut di depan pintu makam Rasulullah. Ada yang sempat karena tidak ada halangan, sekarang sudah ada batas kan, agak jauh ke depan sedikit. Dulu enggak, cuma ada yang jaga, tapi tidak ada batasan. Orang mana ribut, terus membuat surat. Di tempat ini ada masuk-masuknya, dibuat surat. Kata Syekh Said, tugasnya kan menjaga dan sekalian membersihkan. Pas selesai jamaah keluar, yang dulu masih Nabi kan dikunci. Masih ingat ibu-ibu kan dikunci kadang-kadang malam. Sekarang sudah ada perintah dari raja, bebas 24 jam. Jadi masuk, di antaranya dapat surat. Ini semua isinya apa? Bermacam-macam bahasa. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Turki, bahasa bermacam-macam bahasa. Semuanya, ya Rasulullah, saya sudah lama nikah, 12 tahun belum bisa punya anak. Kasih saya anak dong. Maaf, ini dong tambahan dari saya. Berarti Rasulullah sudah bukan menjadi sebagai manusia yang memang kita yakin Rasulullah barakah. Memang kita yakin Rasulullah meninggal dunia, tapi di alam kubur punya hidup yang istimewa. Tapi bukan berarti menjadi tempat menadu kita. Kalau kita bilang hanya semuanya ya Rasulullah, terus ya Allah apa? Kapan saatnya kita bilang ya Allah? Kalau ada yang pernah berkata, ya Rasulullah, selamatkan aku dari neraka Jahannam,
Padahal Rasulullah sendiri berkata sama anaknya Siti Fatimah, wahai anakku yang aku sayangi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, karena aku tidak akan mampu menjaminkanmu selamat dari neraka Jahannam. Dan kita minta, ya Rasulullah, selamatkan aku dari neraka Jahannam. Ini sering dibacakan pas maulid, apalagi baca berzanji. Karena isinya tidak semua sama. Ada memang isinya baik, ada muji Rasul, mendoakan Rasul, bersalawat kepada Rasul, baik. Tapi ada isi meminta doa langsung, ya Rasulullah. Tapi kita kan dah ngerti, malah ikut orang joget lagi. Saking senangnya lagunya, dia tidak faham artinya bahasa Arab. Itu yang perlu kita berhati-hati. Bukan berarti berzanji semua tidak boleh. Kita boleh baca, karena ada isinya kata-kata syair yang bagus dari sisi makna, bermunajat kepada Allah, bertawassul kepada Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Terus waghfir lana ma madha ya wasi'an. Dimulai ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan Nabi Muhammad. Tapi diawalikan ya Rabbi, berarti di sini ada ya Allah dulu. Ya Rabbi, dengan barakah Nabi Muhammad ampunilah. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad mudahkanlah. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad sembuhkanlah. Jadi itu namanya tawassul. Tapi tidak ada orang istilah ya Rasulullah sembuhkan, ya Rasulullah ampuni, berarti mana Allah. Hati-hati dari syirik, karena Allah paling tidak senang berbuatan syirik. Segala dosa bisa diampuni kecuali dosa syirik. Yang ketiga, bid'ah ucapan atau ucapan yang bid'ah. Artinya ucapan yang bid'ah itu kata-kata yang baru. Contoh, sebenarnya Bapak Ibu kalau kita perhatiin susunannya sampai 10, ini semuanya dasarnya akidah rusak. Kadang kita lihat orang kaya raya, uangnya bukan miliaran, banyak sudah triliunan. Tapi kita lihat ibadahnya biasa-biasa, puasanya malah jarang, datang ke masjid telat. Ada orang bilang, kaya tapi biasa. Coba kalau Allah jadi saya yang lebih kaya, pasti akan lebih takwa. Itu namanya ucapan bid'ah, ucapan baru. Seolah-olah kita salahkan Allah terhadap membagi rizki. Kenapa ini yang biasa-biasa rizkinya aja sudah luar biasa, kita aja yang luar biasa rizki saya susah-susah. Berarti seolah-olah, mohon maaf Bapak Ibu, berarti ibadah kita selama ini tidak ikhlas. Seolah-olah kita minta balasan. Ya Allah, mana kok sudah lama tak jadi kaya-kaya ini, berhasil dia bisnis kami, saya rajin di Sunda Kelapa. Itu jaga ucapan kita. Yang keempat, bid'ah amalan, perbuatan yang menjadi bid'ah. Contohnya apa? Orang-orang begitu masuk rumah baru harus disiram darahnya ayam di depan pintu rumah. Itu kan perbuatan kan? Memang dia punya keyakinan kepada Allah, tapi kenapa dia siram? Diselamatkan dari hantu katanya. Malah tukang bangunan, ini saya pernah dengar cerita itu di Lombok. Orang tukang bangunan di sana, kalau diperintahkan untuk naik atap, untuk lanjut bangunan ke atas itu, Pak, tidak berani. Kok tidak berani? Ada apa?
harus